Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tanpa suara atau jejak, jubah hitam Baikaluo mengalir seperti air dengan cepat dan menghilang di dalam tubuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang pemberani dan jahat. Dia, dengan baju besi paduan hijau, dengan sisik sebagai konstruksinya, lapisan dan lapisan sisik ditambahkan bersama-sama, dan wajahnya juga ditutupi sisik hijau, tanpa sehelai rambut di kepalanya, hanya kulit hijau. Dahinya memiliki lengkungan yang aneh, tajam dan hampir seperti pisau. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki berwarna hijau. Di punggungnya dia membawa 2 pisau pertempuran bersilang. Dentang, penarikan kilatnya yang cepat menciptakan bayangan demi bayangan. Pada saat yang sama, dengan pisau di tangannya, dia menangkis serangan pedang perak itu, dengan segera memperlambatnya. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, melalui simulator gambar eksternal, Luo Feng dapat dengan jelas melihat pertukaran antara keduanya. Ketika Baikaluo mengungkapkan wajah aslinya, Luo Feng terkejut. Klan pedang, dari layar papan kontrol, iblis Babata terkejut. Klan pedang, Luo Feng berkata dengan kaget. Benar, klan pedang, orang ini. Ciri-cirinya tampaknya cocok dengan klan pedang. Klan pedang, ras yang sangat terkenal dan terkenal. Awalnya, planet klan pedang adalah planet asli. Namun, meskipun mereka adalah planet asli, ketika mereka ditemukan oleh kerajaan alam semesta, mereka sudah memiliki penguasa domain dan 12 alam semesta. Level orang-orang klan pedang, selama mereka mencapai kedewasaan, mereka akan menjadi penjelajah bintang. Ini adalah planet yang sangat kuat. Namun, karena mereka tidak mengembangkan teknologi mereka, mereka tidak memiliki kapal alam semesta dan karenanya orang-orang klan pedang selalu tetap berada di planet mereka. Dan setelah memasuki alam semesta, mereka perlahan tumbuh. Bahkan sebelum mereka memasuki alam semesta, mereka memiliki pengalaman dan tradisi penjelajah. Setiap anggota dewasa harus menjelajahi dan mempertaruhkan nyawa mereka di planet ini. Dan setelah memasuki alam semesta, setiap anggota klan yang matang akan menjelajahi alam semesta dan menjalani misi hidup atau mati. Orang-orang klan pedang tampaknya tidak terlalu peduli tentang kekuatan atau kemewahan, mereka tampaknya hanya mengejar jalan untuk menjadi lebih kuat. Beberapa akan menjadi murid prajurit mutlak, atau pergi ke kekuatan lain untuk mempelajari teknik. Ini membuat banyak prajurit absolut dalam klan pedang. Dalam sejarah klan pedang, makhluk abadi, penguasa sektor, mereka semua ada di sana. Karenanya klan pedang adalah ras yang sangat terkenal di antara ras manusia di alam semesta. Babata menjelaskan secara rinci. Oh, Luo Feng agak terkejut. Penjelajah bintang saat dewasa, dalam ras manusia, itu bukanlah ras yang terlalu kuat. Namun klan pedang, alasan mengapa mereka memiliki reputasi seperti itu adalah kepribadian mereka. Babata berkata, karena tekad mereka yang tak tergoyahkan, bekerja keras untuk terus tumbuh lebih kuat. Kepribadian dan sifat ini ada di dalam tulang mereka, karenanya mereka telah menghasilkan begitu banyak pejuang yang kuat. Sementara Luo Feng terkejut pada klan pedang, secara bersamaan di luar angkasa, alam semesta level 9 Divan terlibat dalam pertempuran gila dengan Baikaluo. Divan berdiri di luar angkasa mengendalikan senjata rohnya. Angin kencang hijau mengelilingi lingkungan Baikaluo, menyebabkan tubuhnya tampak kabur. 2 pisau pertempurannya telah mencapai kecepatan batasnya, bercampur dengan domain angin ganas, membentuk badai pedang yang terus-menerus. Dentang dentang dentang. Bilah busur itu berbenturan dengan bilah salju putih berulang-ulang, menyebabkan wajah Divan menunjukkan keterkejutan. Pria klan pedang itu jelas hanya alam semesta level 8, namun mengandalkan 2 pisau ini dia berhasil memblokir semua serangan senjata rohnya. 100 pisau. Baikaluo berteriak dengan kejam. Gemuruh. Sejumlah besar bilah salju putih tumpang tindih satu sama lain, membentuk badai pedang yang memenuhi lingkungan. Dengan cepat menelan Divan, dengan suara peng, gelombang besar bilah menghantamnya, wajah Divan pucat. Baikaluo mengungkapkan keterkejutannya, Divan berhasil memblokir serangan terakhirnya. Bajingan ini, Divan menyipitkan matanya, berteriak, pemotong bilah jiwa. Serangan roh tak berbentuk segera membentuk pedang yang tidak terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat menembus kesadaran Baikaluo. Mata Baikaluo tampak sedikit redup sebelum pulih, menatap tajam ke arah Divan. Dia benar-benar memblokirnya. Divan sangat terkejut. Dalam kapal alam semesta, Luo Feng juga tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia benar-benar memblokirnya. Mata Luo Feng berbinar. Baikaluo ini adalah seorang jenius sejati. Alam semesta level 8, mampu mengandalkan 2 bilah untuk secara paksa memblokir senjata roh level 9 alam semesta. Ini sendiri adalah luar biasa. Namun pada saat itu, Luo Feng hanya memuji, tidak terlalu terkejut. Ini karena keterampilan sejati Divan tidak berada dalam kendalinya atas senjata roh, dia paling baik dalam serangan jiwanya.
Seiring dengan pelatihan teknik pemotong jiwa, meskipun dia baru saja memahaminya, kekuatannya mengejutkan. Pembaca roh level 9 alam semesta, melepaskan pemotong jiwa, dan itu sebenarnya diblokir oleh alam semesta level 8. Kemauan yang mengejutkan. Di layar, iblis itu berteriak dengan penuh semangat. Kemauannya terlalu mengejutkan. Bai Kaluo ini adalah petarung level 8 alam semesta, dan juga pembaca roh level 8 alam semesta. Namun kekuatan pemotong jiwa Divan sangat besar, bahkan lawan dengan level yang sama akan merasa sulit untuk memblokir, tetapi dia benar-benar berhasil. Kemauan. Dia memiliki tekad yang luar biasa dan mengejutkan. Iblis itu berkata, Luo Feng, cepat, gunakan jejak jiwa budak dan pertahankan dia. Dia pasti akan menjadi budak yang lebih luar biasa daripada Divan. Jaga dia. Luo Feng terkejut. Setiap budak harus sangat dipertimbangkan sebelumnya. Saya dapat menjamin bahwa dia pasti memiliki standar petarung kapak perang, bahkan dibandingkan dengan gurunya, jika mereka memiliki level yang sama, gurunya Nuolan San mungkin bahkan bukan tandingannya. Iblis Babata melolong, daerahnya kuat, keterampilan pisaunya kuat, ini tidak berarti banyak. Tapi tekadnya yang mengejutkan, itu menunjukkan tekadnya sangat kuat, dia pasti memiliki potensi dan bakat sebagai pejuang mutlak, seperti selama kamu merawatnya dengan baik. Luo Feng, kesempatan ini jarang terjadi. Standar tempur kapak perang, melangkah ke penguasa domain, mereka bahkan memiliki peluang hingga 50%. Terlebih lagi, dengan tekadnya yang mengejutkan, bersama dengan teknik planet Yunmo, melangkah ke tingkat penguasa domain, ada peluang yang lebih tinggi. Babata berteriak, dan kamu kekurangan budak pejuang. Luo Feng mengangguk. Divan mahir dalam serangan jiwa. Bawahannya, dia memang kekurangan budak petarung. Di ruang hampa, serangan rohmu sangat kuat. Mata Bai Kaluo dingin, dia menggertakkan giginya dan berteriak, namun, pemenang terakhir adalah aku. Gemuruh, bergerak dalam angin ganas, tubuh Bai Kaluo melayang dan menjadi garis melengkung, angin gila hijau di sekitarnya menutupi dua pedang yang dengan liar memotong ke arah Divan. Pedang membawa energi genetik, kekuatan, kemauan keras, dan semuanya mencapai tingkat harmoni yang sempurna. Pisau, siklus. Ada kegilaan di mata Bai Kaluo, kedua bilah menjadi dua cahaya putih salju, dengan liar memotong ke arah Divan. Mereka tampak tak kenal lelah dan terus-menerus, sangat cepat membentuk siklus cahaya besar, menekan Divan. Senjata roh itu terlempar dan Divan memuntahkan darah, kilatan belas kasihan muncul di matanya dan dia melepaskan teknik terakhirnya yang telah disiapkan tuannya Luo Feng untuknya. Ping! Cahaya biru tua dengan cepat mengetuk dan memecahkan lingkaran cahaya, menyebabkan sejumlah besar cahaya yang telah dibentuk bilahnya hancur, ini juga menyebabkan cahaya biru tua memantul kembali, pecahan yang tampak pecah dan kecil ini, beling. Pecahan yang sangat tajam ini membentuk busur dan menuju Bai Kaluo. Lepaskan nyawanya. Perintah bergema dalam kesadaran Divan. Jejak jiwa yang menembus jiwa, itulah hubungan Luo Feng dengan Divan, untuk dapat berkomunikasi secara langsung melalui kesadaran mereka, seperti halnya Ai yang berkomunikasi dengan manusia, atau seperti awan kontak anggur dengan kesadaran Luo Feng. Cahaya biru tua membentuk busur dan segera menebas kedua lengan Bai Kaluo, mereka terbelah dan pedangnya jatuh. Ada keheningan di angkasa, sisa-sisa kapal berserakan dan mengambang di kejauhan, tubuh Dewen tingkat alam semesta masih mengambang di angkasa yang jauh, dan Bai Kaluo berdiri diam di angkasa. Hancurkan Ai-nya, Luo Feng memerintahkan. Cahaya biru tua menembus lengan Bai Kaluo, segera menghancurkan Ai, dan Bai Kaluo menatap Divan yang jauh, berkomunikasi dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu tidak membunuhku? Ini perintah dari tuanku. Divan menatapnya. Menguasai. Bai Kaluo mengerutkan alisnya. Pintu kabin kapal alam semesta berbentuk cakram yang jauh terbuka dan siluet manusia terbang keluar, itu adalah anggur kontak awan yang dibalut Luo Feng. Luo Feng, Bai Kaluo menyipitkan matanya. Bai Kaluo, kamu kalah. Luo Feng memandang Bai Kaluo di depannya. Meskipun daging pergelangan tangannya telah diiris terbuka, itu generasi, namun dia menatap tajam pada Luo Feng, jelas itu jelas baginya, dia kalah kali ini dan kekalahan total. Aku tidak menyangka kamu memiliki budak level 9 alam semesta, guruku juga tidak mengharapkannya. Kamu bahkan memiliki senjata cahaya jarak jauh kelas D, aku benar-benar kalah. Bai Kaluo tertawa dingin, Luo Feng, bunuh saja aku jika kamu mau. Dengan budakmu di sini, aku tidak memiliki perlawanan sama sekali. Di ruang ini, aku tidak punya tempat untuk melarikan diri juga. Ruang yang luas, tanpa kapal, kemana dia bisa melarikan diri? Aku sangat memikirkanmu. Luo Feng memandang Bai Kaluo, aku akan memberimu dua pilihan sekarang, satu adalah melayaniku, yang lain adalah mati. Melayani atau mati, kamu bisa memilih. Luo Feng menatapnya. Melayanimu, haha. Bai Kaluo tertawa keras, Luo Feng apakah kamu bercanda? Hanya kamu, seorang pang tingkat bintang,
sebenarnya ingin aku melayanimu. Jika botak itu memintaku untuk melayaninya, aku mungkin masih mempertimbangkan, dia benar-benar kuat. Teknik terakhir itu dengan mudah mengalahkanku. Tapi kau, seorang pang tingkat bintang, ingin aku melayanimu. Bai Kaluo menggelengkan kepalanya. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Suara Luo Feng sedingin es, saat kamu menolak, itu berarti kematian. Begitu kamu mati, semuanya akan kosong. Prajuritmu bermimpi, apapun yang kamu kejar, tidak ada apa-apa. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Luo Feng berkata dengan dingin. Kematian, atau penyerahan? Luo Feng menatap Bai Kaluo. Di dalam ruang yang luas, 3 siluet manusia berdiri di luar angkasa. Luo Feng, kamu benar-benar ingin membunuhnya? Suara Babata bergema, dia pasti memiliki potensi dan bakat untuk menjadi seorang pejuang mutlak. HMPH, aku mengagumi tulang punggungnya, tapi aku tidak akan merendahkan dan memohon padanya untuk tunduk. Karena dia datang untuk membunuhku, awalnya, aku harus membunuhnya. Ekspresi Luo Feng dingin, aku mengaguminya, memberinya kesempatan untuk tunduk tetapi jika dia menolak, aku akan membunuhnya. Bakat seorang pejuang mutlak? Jangan katakan bakat, bahkan pejuang mutlak sekarang, seperti penguasa sektor atau abadi. Ada banyak di alam semesta yang luas. Luo Feng memandang Bai Kaluo, menunggu jawabannya. Bai Kaluo berdiri di luar angkasa, alisnya berkerut. Saat kamu menolak, itu berarti kematian. Sekali kamu mati, semuanya akan kosong. Apa yang kamu kejar, impianmu, semuanya akan hilang. Kata-kata Luo Feng bergema di benaknya, menyebabkan dia secara tidak sadar mengenang perjuangannya saat itu. Planet yang indah itu, rumahnya. Sungai yang lebar dan mengalir itu, dia telah melihatnya berkali-kali dalam mimpinya. Kakek, aku pergi. Saat aku kembali, itu akan menjadi hari di mana namaku naik di kuil. Aku pasti akan membuat klan Gunung Batu Besi bangga padaku. Malam yang gelap itu, Bai Kaluo muda mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, memulai perjalanan panjangnya. Meninggalkan rumahnya dan memasuki alam semesta. Gelombang demi gelombang petualangan di galaksi, kekuatannya terus tumbuh. Setelah menyaksikan Nuolan San dalam cuplikan pertempuran dari Battle Axe Coliseum, dia mengidolakan Nuolan San. Nuolan San adalah faksi pro perang yang pasti. Sejak dia menjadi murid dia harus menanggung pertempuran hidup atau mati, dan Bai Kaluo berjuang sangat keras dan dengan cepat menjadi yang paling luar biasa di antara yang lain. Menerobos ke tingkat alam semesta, memiliki domain sendiri, menciptakan teknik pisaunya sendiri, jalur pertumbuhan yang berkelanjutan, bahkan sampai pada titik di mana guru lamanya Nuolan San tidak bisa mengajarinya. Pengalaman pertempurannya, keterampilannya, sebanding dengan gurunya. Menjadi satu dalam keluarga Nuolan San dengan status yang mirip dengan Nuolan San sendiri. Namun dia tidak pernah santai, selalu tertutup jubah hitam, memfokuskan seluruh dirinya pada tekniknya, domainnya. Candi, kuil klan pedang, Bai Kaluo meraung di dalam, aku, Bai Kaluo, pasti ada namaku di kuil itu. Aku harus membuat klan Gunung Batu Besi bangga padaku. Aku akan menjadi legenda di antara klan Gunung Batu Besi dari klan pedang. Kuil klan pedang. Semua pria klan pedang, ini adalah pencapaian yang paling mereka impikan, mengukir nama mereka di kuil itu adalah kebanggaan terbesar mereka. Tetapi untuk benar-benar mengukir nama seseorang di sana sangat sulit. Karena jumlah prajurit bertambah, persyaratan yang diperlukan untuk mengukir nama seseorang menjadi semakin sulit. Selama periode aslinya, seseorang hanya perlu mencapai tingkat alam semesta untuk bangun. Setelah klan pedang memasuki alam semesta, itu naik ke tingkat penguasa domain. Dan beberapa ratus juta tahun yang lalu, sekali lagi naik ke tingkat penguasa sektor. Bahkan di klan pedang, masih butuh waktu lama sebelum sebuah nama terukir, itu adalah kehormatan terbesar mereka. Mendapatkan nama seseorang terukir berarti menjadi salah satu legenda klan pedang. Mengukir namaku dan menjadi legenda? Bai Kaluo mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berbaju zirah merah tua itu. Apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan benar? Luo Feng menatap Bai Kaluo dengan dingin, kirim atau mati. Bai Kaluo berlutut dengan satu lutut di tengah ruang, menundukkan kepalanya. Klan pedang Bai Kaluo memberi hormat kepada tuannya. Yang mulia, Luo Feng mengerutkan alisnya. Ketika kekuatan tuan melebihi milikku, aku akan dengan senang hati menyambutnya sebagai tuan. Bai Kaluo berkata dengan hormat, dan saat ini, aku bersedia menjadi salah satu prajurit Tuhan, seorang pengawal. Prajurit, pengawal, Luo Feng menatap Bai Kaluo dengan aneh, kamu bisa memanggilku tuan sekarang? Bai Kaluo mengerutkan alisnya. Haha, Luo Feng tertawa keras di alam semesta. Gemuruh, Luo Feng menghilang. Pada saat yang sama dengan gerakan, sebuah gunung besar seperti binatang muncul di luar angkasa. Sisiknya saja lebih besar dari meja biasa, ujungnya tajam seperti pisau, panjangnya melebihi 6 km yang mengejutkan, 4 cakar sepanjang 2 hingga 3 km.
Hampir seperti pilar legendaris yang menopang surga. Ekor panjang itu melambai di angkasa. Kepalanya besar, hampir seperti gunung, mata emasnya yang gelap memandang ke bawah pada titik kecil Baikaluo. Emas, emas. Baikaluo menatap dengan mata terbelalak, binatang bertanduk emas. Benar, ini aku. Suara yang kuat, dipenuhi dengan sejumlah besar energi genetik yang menembus ruang, riak kekuatan menyebar ke seluruh penjuru, bergema di telinga Baikaluo. Gemuruh, binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng muncul, tampaknya menertawakan Baikaluo. Gemuruh, Luo Feng menghilang dan binatang bertanduk emas yang sangat besar sekali lagi muncul di luar angkasa. Apakah kamu mengerti? Suara binatang bertanduk emas itu seperti guntur, tatapannya tajam dan menatap lurus ke arah Baikaluo. Secara fisik tidak mungkin untuk berbicara di luar angkasa, namun dengan sejumlah besar media energi genetik, bersama dengan sejumlah besar energi genetik dari Golden Hornet Beast itu sendiri, suaranya bergema di seluruh ruang. Kamu, Baikaluo sangat terkejut, jadi selama ini Luo Feng adalah binatang bertanduk emas. Secara akurat, binatang bertanduk emas adalah Luo Feng. Binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng berdiri di angkasa menatap Baikaluo. Sebelumnya ketika dia memerintahkan Difan untuk menghancurkan komputer kuantum Baikaluo, itu semua untuk wahyunya, rahasia binatang bertanduk emas harus disimpan, maka dia tidak bisa ceroboh. Adapun mengungkapkan tubuhnya, itu demi melepaskan jejak jiwa budak. Karena seperti itu, ini, Baikaluo sangat terguncang, menatap Luo Feng, kamu akan lebih kuat dariku. Aku akui, namun binatang bertanduk emas sekarang masih harus lebih lemah daripada aku saat ini. Lebih lemah darimu? Luo Feng tertawa. Baikaluo, bahkan aku bukan tandingan tuan. Kamu hanya akan menjadi karung pasir? Difan tertawa mengejek melalui energi genetik di samping. Apa? Baikaluo menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Kamu bisa mencobanya dan kamu akan tahu. Luo Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Gemuruh, Luo Feng menghilang dan binatang bertanduk emas sekali lagi muncul di luar angkasa. Binatang bertanduk emas saat ini telah mencapai alam semesta level 6. Sekitar Desember 2 tahun yang lalu, The Golden Hornet Beast telah menembus ke tingkat alam semesta. Sampai sekarang, akhir Oktober, sudah total 20 bulan. Dalam 20 bulan ini, karena dia memiliki kekayaan dalam jumlah besar, dia mampu membeli logam yang mahal dan berharga, memungkinkan dunia internal tumbuh dengan efisiensi maksimum, namun bahkan efisiensi optimal dan pengelompokan logam di tingkat alam semesta hanya dapat meningkatkan lajunya menjadi 56 kali. 56 kali. 20 bulan, evolusi normal akan memakan waktu 93 tahun. Binatang bertanduk emas selama periode level bintang. Tahap 1-3 membutuhkan waktu 1,5 tahun. Tahapan 4-6, setiap tahapan membutuhkan waktu masing-masing 2 tahun, total 6 tahun. Tahap 7-9, setiap tahap dibutuhkan 12 tahun, total 36 tahun. Dan tahap 9 ke tingkat alam semesta membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun. Seluruh periode level bintang membutuhkan hampir 100 tahun. Dan periode tingkat alam semesta membutuhkan hampir 1000 tahun. Tahap 1-3 dibutuhkan sekitar 15 tahun. Tahapan 4-6, setiap tahapan membutuhkan waktu 20 tahun, total 60 tahun. Tahapan 7-9, masing-masing membutuhkan 120 tahun, total 360 tahun. Dan akhirnya alam semesta tahap 9 ke tahap penguasa domain, membutuhkan lebih dari 500 tahun. Ini adalah kecepatan evolusi, dan dengan pengelompokan optimal Luo Feng, evolusi normal akan memakan waktu 93 tahun, binatang bertanduk emas saat ini sudah berada di akhir alam semesta level 6. Sebagai Golden Hornet Beast yang jenius dan sangat berbakat, pada level bintang 7, ia sudah memiliki kemampuan untuk membunuh petarung level 9 bintang. Di ruang hampa, seperti gunung hitam yang sangat besar, binatang bertanduk emas dengan ganas mengayunkan cakarnya dan ujung setiap cakarnya seperti pisau pertempuran besar yang berayun ke Baikaluo. Mengaum, Baikaluo meraung, angin hijau menari di sekelilingnya, mengalir dengan pengumpulan energi genetiknya, dua pisau pertempuran menjadi gelombang badai pedang setinggi 10 meter, langsung berbenturan dengan cakar binatang bertanduk emas. Gemuruh, riak bentrokan meledak, kekuatan ombak yang sangat besar menjadi riak yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah, mengetuk dan mengguncang mayat The Wen yang jauh dan mengirim sejumlah besar puing-puing kapal menjadi berantakan. Kamu, tidak buruk, suara Golden Hornet Beast bergemuruh, hampir seperti dewa. Gemuruh, 3 tanduk Golden Hornet Beast memancarkan cahaya yang menyilaukan, diikuti dengan cahaya emas yang dengan cepat mengalir melalui ukiran emas aneh di seluruh tubuh Golden Hornet Beast, sayap bersisiknya, cakarnya, tanduknya, bahkan ekornya tampaknya semua mengalami perubahan, bahkan sisiknya tampak mengembun, cakarnya semakin tajam. Salah satu dari 3 bakat alami, kuatkan.
kekuatan Golden Hornet Beast meningkat pesat dalam sekejap. Rumble, rumble, rumble. Yang bisa dilihat hanyalah cakar yang hampir seperti pilar surgawi yang menginjak dan menggaruk ke bawah. Di bawah penguatannya, kekuatan yang tak tertandingi itu menyebabkan Baikaluo tidak dapat bertahan sama sekali. Melolong, The Golden Hornet Beast melolong bersemangat. Weng weng. Golden Hornet Beast mulai mengeluarkan riak aneh. Yang aneh adalah seluruh tubuhnya menyusut dengan cepat, setiap sisiknya menyusut, dan pada saat yang sama, struktur sisik itu sendiri tampak berubah. Tulangnya juga menyusut, yang dulunya binatang sepanjang 6 km telah menyusut menjadi hanya 2 hingga 3 km, kepadatannya telah meningkat pesat, tulang vertebratanya telah mengalami perubahan yang aneh. 3 tanduk di kepalanya juga telah menyusut, kepadatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ya, seluruh binatang bertanduk emas dari panjang tubuh lebih dari 6 km telah menyusut langsung menjadi hanya 3 km. Dewa Dunia, tahap pertama. Setelah tahap 1 telah sepenuhnya dikuasai, panjang tubuhnya akan menyusut menjadi sepertiga ukuran, meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 kali. Dan sekarang, dengan semua kekayaan dalam jumlah besar membeli bahan-bahan berharga untuk melatihnya, Luo Feng telah berhasil mencapai penyusutan 2 kali, meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 kali. Penguatan meningkatkan kekuatannya 2 kali. Dewa Dunia meningkatkannya 2 kali lagi. Gemuruh, cakarnya menebas, menyebabkan Baikaluo segera memuntahkan darah. Siu, sebuah ekor secepat kilat melintas, begitu cepat Baikaluo bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dipukul begitu keras sehingga pedangnya terlempar dari tangannya dan lengannya langsung terbelah, darah segar berceceran di mana-mana. Untungnya binatang bertanduk emas telah menahan, tanpa menyerang dengan kekuatan penuhnya, jika tidak, ia akan dengan mudah membunuh Baikaluo. Binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng muncul di luar angkasa. Divan, Luo Feng menatapnya mengambang di angkasa, yang terluka parah dan tidak mampu menahan Baikaluo. Pergi, kirim dia ke kabin nutrisi untuk pulih. Ya, wajah Divan yang sederhana dan jujur menunjukkan senyum yang aneh. Dia telah menjadi master sparring partnernya dan sering diganggu. Sekarang, dia akhirnya memiliki pasangan untuk menderita bersamanya. Memperkuat bakat, Dewa Dunia, melepaskan keduanya bersama-sama. Divan dan Baikaluo tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan aku bahkan belum melepaskan sedikit pun hukum asal emas dengan seranganku. Tidur dan makan dan sebaliknya, dia secara alami tumbuh dan menjadi satu dengan binatang bertanduk emas, layak disebut tak terkalahkan di antara level yang sama. Bahkan di alam semesta yang luas, sulit untuk menemukan lawan yang cukup dekat di level yang sama. Jika ada manusia yang bisa melawan, dia pasti akan menjadi elit di antara seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Negara, jenius mutlak, dan Luo Feng binatang bertanduk emas ini, menghabiskan banyak kekayaan untuk melatih Dewa Dunia, dan untuk memahami hukum asal-usul alam semesta. Kerja keras saja tidak cukup. Untuk bisa mengalahkan binatang bertanduk emas, itu sangat sulit. Di dalam kapal alam semesta, menguasai, Baikaluo yang dilemparkan ke kabin nutrisi berteriak rela. Baiklah, cepat dan sembuhkan. Luo Feng berkata dengan santai, begitu dia sembuh, dia masih harus menggunakan jejak jiwa budak. Dewen dan Baikaluo, mengapa mereka tidak melapor kembali setelah sekian lama? Di alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, di dalam kamar tamu villa mewah, mengenakan jubah panjang, Nuolan San mengerutkan alisnya, mengedipkan mata merahnya dan menatap layar, serius saat dia berkata, hubungi mereka satu lebih banyak waktu untukku. Ya Tuan, penolong Ai seukuran kepalan tangan di bahu Nuolan San berteriak dengan keras dan jelas. Duh, tidak benar, ada sesuatu. Saya mencoba menghubungi mereka, mereka tidak akan berani menjawab undangan panggilan saya. Mata Nuolan San dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, kecuali itu tidak mungkin, dengan kekuatan Baikaluo, mereka berdua seharusnya tidak menemui masalah sama sekali. Nuolan San menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Menunggu di alam semesta virtual, untuk berita apapun dari Dewen atau Baikaluo, Nuolan San mulai curiga bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Namun dia terlalu percaya diri pada muridnya yang paling luar biasa Baikaluo, melawan bumi. Tingkat kesederhanaan ini, dia seharusnya tidak menemui masalah sama sekali. Menit dan detik berlalu. 5 menit, 10 menit, setengah jam. 1 jam, 2 jam. Ekspresi Nuolan San semakin buruk dari menit ke menit. Dia awalnya masih memiliki harapan. Namun setelah 2 jam berlalu dan dia belum menerima berita apapun dari murid-muridnya. Jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Nuolan San menggeram dari dalam tenggorokannya, dengan keras melambaikan tangannya, menjatuhkan gelas anggur di atas meja di depannya, pot dan cangkir terbang ke segala arah, baik menabrak dinding atau pada karya seni di sekitarnya, bahkan di kursi. Pada dasarnya pecah dengan keras di mana-mana. Luo Feng, mata Nuolan San menjadi dingin,
dia menggigit keras, mengeluarkan dua kata dari dalam. Kamu kejam, untuk benar-benar bisa mendapatkan level 9 alam semesta atau bahkan penguasa domain untuk membantumu. Tatapan Nuolansan dingin, mengepalkan tinjunya begitu erat, jari-jarinya menusuk telapak tangannya. Kehilangan ini sangat tragis. 1. Dia kehilangan dua anggota penting keluarganya, Duen dan Baikaluo. 2. Dia jelas bahwa jika lawan dapat dengan mudah berurusan dengan Baikaluo, maka dia, Nuolansan tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan harta bumi lagi. Untuk bisa menghadapi Baikaluo, lawannya setidaknya harus berada di alam semesta level 9. Dan alam semesta level 9, benar-benar bisa mengambil alih kapal otomat itu. Nuolansan merenung dengan marah, bahkan jika aku menghabiskan waktu 3 tahun dan mencapai bumi. Kemungkinan besar itu hanya membuang-buang waktu. Dan terlebih lagi, ada benda itu. Tata Surya, Mars. Ketika Nuolansan memikirkan Baikaluo dibunuh, menggertakkan giginya karena marah. Jangan melawan. Suara gemuruh yang menggelegar bergema di pasir, tubuh besar binatang bertanduk emas terbaring di sana, kepalanya tinggi dan besar seperti gunung, menatap Baikaluo kecil. Ya, Baikaluo berdiri dengan hormat di sana. The Golden Hornet Beast mulai melepaskan jejak jiwa budak planet Yunmo. Perlahan-lahan cairan transparan, hampir seperti tetesan terbang keluar dari mata kiri binatang itu, dengan cepat turun ke bawah. Tetesan seperti kristal ini, jika seseorang memeriksanya dengan cermat, akan menemukan bahwa ada cetakan rumit di dalamnya, mengambang di tengah-tengahnya. Jatuh. Tetesan itu memasuki dahi Baikaluo. Itu segera meresap dan masuk jauh ke dalam kesadaran Baikaluo. Dalam kesadarannya, ini adalah galaksi mini yang luas, itu adalah tempat di mana jiwa Baikaluo tinggal. Galaksi mini ini terus berputar, dan 8 lengan galaksi juga berputar keluar. Setetes air tiba-tiba muncul dan segera masuk ke galaksi, seberkas cahaya perak berkilau dan tembus cahaya dengan cepat masuk dan meresap ke dalam, semuanya terjadi secara alami. Setelah sekitar setengah jam, berdiri di padang pasir, Baikaluo membuka matanya dan menatap binatang bertanduk emas, tatapannya dipenuhi dengan rasa pemujaan dan penyembahan dari dalam jiwanya. Menguasai. Baikaluo membungkuk. Mata Golden Hornet Beast juga memiliki sedikit penggelapan di matanya, menggunakan jejak jiwa budak sama dengan memotong bagian kecil dari jiwanya sendiri, kerusakannya sangat besar. Gemuruh, binatang bertanduk emas menghilang dan Luo Feng muncul. Jejak jiwa budak memang misterius. Luo Feng memandang klan pedang Baikaluo di depannya, dengan jelas merasakan rasa pemujaannya dari dalam jiwanya, hampir seolah-olah dia sedang melihat rajanya. Bagi guru untuk dapat membuat jejak jiwa budak ini, benar-benar menakjubkan. Divan, Baikaluo, ayo pergi, kembali ke bumi, kata Luo Feng. Ya Tuan, Divan dan Baikaluo menjawab dengan hormat secara bersamaan. Kapal alam semesta berbentuk cakram hitam sedang menuju kembali ke bumi dari Mars. Di dalam ruang kendali kapal, Luo Feng dan dua budaknya sedang berbicara. Tuan, semua komputer AI dan kuantum dari puing-puing telah dibawa. Baikaluo berkata dengan hormat, pasti tidak akan ada kebocoran adegan binatang bertanduk emas yang memperlihatkan tubuhnya. Oke, Luo Feng mengangguk. Kehati-hatian dan kehati-hatian adalah yang paling penting, rahasia binatang bertanduk emas memang tidak bisa dibocorkan. Baikaluo, kartu truf apa yang dimiliki Nuolansan, dan apa yang dia ketahui tentang bumi? Luo Feng bertanya. Kartu truf. Baikaluo menggelengkan kepalanya, Nuolansan itu tidak memiliki kartu truf sama sekali, seluruh fondasi keluarga itu dangkal, kecuali Nuolansan sendiri sebagai pilar, keluarga itu tidak memiliki kekuatan besar sama sekali. Kali ini dia mengirim Duen dan aku, 1 untuk merebut kapal otomat dan 2 untuk membunuhmu. Bajingan itu, benar-benar berpikir untuk membunuh Tuan, dia pantas mati. Kata-kata Baikaluo dipenuhi dengan niat membunuh untuk Nuolansan. Jejak jiwa budak telah mengubah kesadarannya dan penyembahannya untuk tuannya adalah dari dalam jiwanya, kehidupan tuannya adalah hal yang paling penting baginya. Oleh karena itu bagi Nuolansan untuk mencoba dan membunuh Luo Feng. Baikaluo saat ini dipenuhi dengan kebencian yang intens dari dalam. Haha, Nuolansan itu, hanya badut kecil. Luo Feng tertawa. Benar, kamu berbicara tentang kapal otomat tadi? Mata Luo Feng berbinar, 2 tahun ini, dia hampir sepenuhnya membenamkan dirinya dalam memahami hukum asal alam semesta. Memahami hukum-hukum ini tidak selalu membosankan, itu sebenarnya mirip dengan pelukan seorang ibu ketika seseorang masih bayi, perasaan yang sangat menghibur di jiwa. 2 tahun yang dihabiskan dalam pelatihan mendalam telah menyebabkan Luo Feng melupakan kapal otomat yang duduk di daerah bermuda di bumi. Benar, Nuolansan telah mengoceh tentang kapal automaton itu sejak sebelumnya, kapal itu pasti jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Baikaluo berkata dengan hormat.
Haha, Luo Feng tertawa. Babata, Luo Feng berteriak, kapal belum akan kembali ke rumah, kita akan menuju ke daerah Bermuda, saatnya kita naik kapal otomaton itu. Dipahami, setan kecil itu berteriak dengan penuh semangat. Kapal alam semesta menembus atmosfer bumi, segera menuju ke Laut Bermuda, setelah itu kapal alam semesta menghilang dan Luo Feng dan dua budaknya menjadi 3 berkas cahaya terbang ke laut. Di dalam air laut yang dingin, ada siluet putih besar. Luo Feng terbang lebih dekat. Mengambang di lautan, piramida putih besar mencapai ketinggian mengejutkan 1.200 meter, lebih besar dari gedung pencakar langit manapun di bumi. Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa piramida terapung itu sedikit membengkokkan sekelilingnya. Kapal semesta otomatis. Mata Divan berbinar. Ini adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat kapal alam semesta otomaton dalam kenyataan. Bai Kaluo juga terkejut, teknologi balap otomat terlalu maju, dari penampilannya, sulit untuk mengatakan kelas berapa kapal ini. Teknologi manusia di alam semesta jauh dari teknologi ras otomat. Kapal alam semesta buatan manusia dapat dengan mudah ditentukan berdasarkan tingkatannya, dan pemindaian juga akan dengan mudah mengetahui dari logam atau paduan apa ia dibuat. Namun, dengan paduan otomat, manusia sama sekali tidak dapat mendeteksi grade dari luar. Namun, menurut apa yang dikatakan Nuolan San kepadaku, kapal otomat ini setidaknya kelas D. Bai Kaluo menunjuk ke piramida besar, jalur segitiga, pertahanan jalur itu juga harus di kelas C, kelas terendah dari kapal alam semesta semacam ini adalah D, maka harganya sangat mahal, banyak penguasa domain bahkan tidak bisa membelinya. Divan tampak kaget pada Bai Kaluo, semahal itu? Kamu tidak bisa hanya melihat penampilannya. Dan itu di kelas D, jika itu kelas E, itu akan terlalu mengejutkan. Itu pasti akan lebih gila daripada harta dari dunia dalam dunia yang mengguncang seluruh hitam. Bidang bintang kekaisaran Gunung Naga. Bai Kaluo menggelengkan kepalanya, namun kemungkinan itu menjadi nilai E terlalu rendah. Ini nilai E, kata Luo Feng. Menguasai. Divan dan Bai Kaluo keduanya terkejut. Divan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan, sama sekali tidak mungkin untuk membedakan kelas dari penampilannya. Ini nilai E, aku sangat yakin. Luo Feng melihat ke piramida besar di depannya, sebelum berbalik untuk melihat kedua budaknya, kalian berdua, berapa nilai armor kalian? Tuan, saya mengenakan pelindung genetik level 3 bagian dalam, di luar pelindung paduan kelas D3. Divan berkata dengan hormat. Aku mengenakan armor genetik level 3 bagian dalam, di luar armor paduan D5. Bai Kaluo berkata dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Armor genetik mirip dengan set Dewa Hitam sejak saat itu bisa dengan mudah menutupi tubuh seseorang. Namun kemampuan bertahan dari pelindung genetik terkait dengan tingkat energi genetik. Semakin kuat energi genetik, semakin kuat pertahanan armor. Armor genetik ini sangat mahal, mirip dengan senjata energi genetik. Armor paduan adalah paduan luar, toleransi keterampilan mereka sangat rendah, seperti perisai besar, harganya murah. Satu-satunya kelemahan adalah armor paduan memiliki banyak bukaan, tidak mampu melindungi tubuh 100% sepenuhnya. Bai Kaluo, bagaimana kalau kamu masuk ke kapal otomat? Luo Feng memerintahkan, ini adalah chip AI, masuk ke ruang kontrol dan masukkan ke sana. Ya Tuan, Bai Kaluo dengan hormat menerima chip itu dan terbang lurus menuju jalan setapak. Cici. Dalam jalur kapal otomat, 3 laser berwarna segera ditembakkan. Namun, kecepatan Bai Kaluo tampaknya tidak melambat sama sekali, berlari lurus ke depan. Kapal otomat. Luo Feng melihat ke kapal piramida di depannya, berseru dalam hati. Pemilik kapal ini adalah petarung otomat abadi itu. Kematian otomat. Luo Feng merasakan tekanan. Abadi. Kata itu sendiri mewakili puncak mutlak. Makhluk abadi sendirian sudah cukup untuk menggulingkan seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam. Satu pukulan saja dari makhluk abadi bisa menghancurkan seluruh planet. Dan dengan tubuh fisik yang mampu mencapai kecepatan cahaya dan menjelajah alam semesta. Bahkan perjalanan antar alam semesta antara alam semesta yang sebenarnya atau alam semesta yang gelap, semudah makan. Babata, apakah kita akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan kapal yang dimiliki oleh seorang yang tidak bisa mati? Luo Feng bertanya, makhluk yang tidak akan mati seharusnya tidak membiarkan orang lain mengambil kapal mereka dengan mudahkan. Tapi tentu saja, seperti kapal planet Yunmo, jika aku mengendalikan dan menutup pintu dengan paksa, bahkan para penguasa sektor tidak akan bisa menerobos ke dalam kapal planet Yunmo. Babata berkata, untuk kapal otomaton itu terserah orang Anda dan keberuntungan. Karena kematian otomat berbeda dari ras kematian lainnya. Berbeda, Luo Feng. Benar, Luo Feng, izinkan saya bertanya, apa yang biasanya digunakan orang untuk mengendalikan kapal? Tanya Babata. Ai, Luo Feng tersenyum. Benar, Ai, gurumu menggunakanku untuk mengendalikan kapal planet Yunmo.
Bagaimanapun balapan otomat, semuanya adalah AI yang hidup, lebih maju dari AI manapun tentang, untuk yang paling kuat di antara mereka, otomat abadi, itu sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada orang seperti saya, AI yang hidup. Babata berkata, menurutmu untuk apa dia membutuhkan AI di dalam kapal? Maksudmu, mata Luo Feng berbinar. Untuk automaton Undiying, mengendarai kapal hanya membutuhkan sepertriliun dari kemampuan pemrosesan mereka untuk dapat mengendalikan kapal alam semesta dengan sempurna. Babata berkata, oleh karena itu automaton Undiying biasanya bahkan tidak memerlukan AI khusus untuk mengendalikan kapal, mereka dapat dengan mudah menanganinya sendiri. Tapi dia sudah mati, jadi tidak ada lagi yang mengendalikan kapal otomat ini. Sekarang terserah keberuntunganmu, jika kapal otomaton ini memiliki gerbang atau pintu yang terkunci dari pintu masuk ke ruang kendali dan sulit dibuka, maka itu akan merepotkan. Jika tidak ada lorong yang diblokir, maka itu beruntung, kata Babata. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menahan napas. Luo Feng dan Divan, seorang tuan dan budaknya, berdiri di laut dalam, dengan sabar memandangi kapal piramida besar itu. Menunggu. Sekitar 5 menit kemudian, Tuan, sukses. Sebuah pikiran dikomunikasikan. Itu hebat. Mata Luo Feng berbinar. AI bantu saya dapat mulai meretas sistem kontrol kapal. Oh, peretasan berhasil. Memotong daya ke pintu kabin? Berhasil. Babata bersorak, Luo Feng, ayo pergi, kita bisa masuk ke kapal sekarang tanpa khawatir tentang pertahanan jalur, aku sudah memutus aliran listriknya. Divan, ayo pergi. Luo Feng memerintahkan, terbang lebih dulu ke pintu masuk kapal piramida. Memasuki melalui lorong, daerah itu milik tingkat yang lebih rendah dari seluruh piramida. Lorongnya cukup luas, karena lebarnya 10 meter. Dengan armor paduan di luar dan armor anggur kontak awan di dalam, pertahanan Luo Feng benar-benar solid. Hanya dengan pikiran, pohon anggur panjang memanjang ke lorong. Ini benar-benar aman. Luo Feng terbang dan Divan mengikuti di sampingnya. Tata letak yang unik. Luo Feng memasuki kapal dan terkejut dengan penemuannya, seluruh tata letak kapal piramida benar-benar berbeda dari kapal alam semesta ras manusia. Di dalam kapal ini, ada satu jalur utama, berputar ke atas dalam satu heliks. Hampir seperti jalan pegunungan yang menanjak. Jalur spiral memiliki lebar 30 meter, melingkar di tengah piramida. Ruang kendali kapal piramida terletak di tengah sekitar 800 meter dari bawah. Ruang kendali itu sendiri berbentuk lingkaran, lantainya berkilau dan tembus pandang, semuanya dibuat dengan indah. Sebenarnya tidak ada papan kontrol di ruangan itu, hanya bola kristal besar yang mengambang di tengahnya. Menguasai. Baik kalau menatap Luo Feng. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Luo Feng tersenyum. Babata, periksa kapal ini. Luo Feng berteriak. Ya, perisai energi, kondisi sempurna. Sial, level perisai energi sebenarnya setinggi ini. Bahkan jika kita tidak bergantung pada kapal untuk pertahanan, hanya perisai saja yang dapat memblokir serangan kelas E9. Ini berarti, jika seseorang tidak mencapai level abadi, mereka bahkan tidak bisa menembus satu tingkat dari perisai energi. Suara Babata bergema di seluruh ruang kendali. Luo Feng, Divan dan Bai kalau semuanya terkejut. Hanya perisai energi saja yang ekstrim ini. Ini, hanya kapal siapa ini? Siapa pemilik asli kapal ini? Baik kalau mau tidak mau bertanya. Ini terlalu gila, bahkan kapal kelas E9 di alam semesta tidak se-ekstrim ini. Pemiliknya tidak bisa mati, Luo Feng berkata, sebuah otomat abadi. Mata Bai Kalau dan Divan hampir keluar dari rongganya. Abadi, dan sebuah otomat abadi pada saat itu? Keabadian apapun sangat berharga. Dan robot mewakili ras yang paling berteknologi maju di seluruh alam semesta. Jika automaton yang tidak mati mengendalikan kapal ini sepenuhnya, transformasinya akan sangat menakutkan. Senjata ofensif, kondisi sempurna. Sial, ini benar-benar gila, senjata teknologi kapal otomat ini bahkan lebih gila dari kapal gurumu, memang layak untuk nama kapal otomat. Kapal otomat abadi, itu hanya terlalu mewah, itu murni kegilaan. Itu benar-benar memiliki bintang 3. Meriam pemusnah bintang kelas master dan 9 meriam laser kelas E3. Luo Feng tercengang. Meriam pemusnah bintang, senjata teknologi legendaris, meriam pemusnah bintang tak tertandingi, seperti namanya, hanya satu tembakan yang bisa menghancurkan seluruh planet. Dalam hal kekuatan itu bisa bersaing dengan yang abadi sama sekali. Tentu saja meriam pemusnah bintang memiliki kekurangan. Yang pertama adalah radius serangannya sangat besar, ia tidak bisa memusatkan serangannya pada satu titik seperti yang tidak pernah mati. Kedua adalah bahwa itu menghabiskan energi dalam jumlah yang mengejutkan. Namun terlepas dari kelemahannya, itu tidak bisa mengurangi kerinduan umat manusia akan senjata semacam itu. Sistem pergerakan, kondisi sempurna. Luo Feng, kamu telah memenangkan lotre, sistem pergerakan kapal otomat ini benar-benar sakit.
Tidak heran seluruh tata letak lorong adalah jalur spiral, sebenarnya seluruh inti kapal otomat, tampaknya merupakan sistem pergerakan yang besar. Sebuah kapal setinggi 1.200 meter, lebih dari 2/3-nya adalah sistem pergerakan. Sakit, akselerasi sesaat kapal ini, menghindar, dan gerakan lainnya jelas tidak lebih buruk dari kapal planet Yunmo milik gurumu. Saya pusing. Menurut data dari kapal ini, paduan bodi utama kapal mencapai kelas E bahkan memiliki fungsi perbaikan sendiri. Bersama dengan perisai energi itu pasti milik puncak kapal kelas E ditambah lagi, gerakannya sangat mengejutkan, membuatnya sangat berharga. Dan ini belum termasuk biaya pemusnah bintang. Luo Feng, kamu benar-benar berhasil kali ini. Hanya kapal otomat ini saja yang lebih berharga daripada semua harta di dunia dalam dunia yang disatukan, kata Babata. Mahal. Luo Feng yang berada di dalam ruang kendali bundar namun tidak bersemangat seperti ketika mereka pertama kali mulai, ekspresinya adalah kecurigaan. Meskipun mahal, tidak peduli seberapa mahal itu masih hanya kapal kelas E, dibandingkan dengan kapal kelas F9 planet Yunmo. Penguasa domain normal menggunakan kapal kelas D, penguasa sektor menggunakan kapal kelas E, keabadian ini harus menggunakan kelas F dan kapal ini hanya di puncak kelas E, seharusnya, jangan terlalu gila kan? Salah, sepenuhnya salah, teriak Babata. Tuan, tidak seperti itu, kata Bai Kalo. Luo Feng curiga, di sampingnya Divan juga tercengang. Luo Feng, ketika kamu pergi keluar, jangan pernah menyebutkan bahwa kamu adalah murid dari planet Yunmo, itu benar-benar memalukan bagi wajah gurumu. Sebenarnya mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Divan itu, yang adalah seorang budak sebelumnya, tidak peduli bahwa dia bodoh. Tapi kamu, setelah membaca begitu banyak buku, belajar banyak tentang alam semesta dan pengetahuan umum, namun kamu melewatkan informasi penting seperti itu. Babata mulai mengkritiknya. Di mana aku salah? Luo Feng memotong saat Babata berbicara. Pertama, kapal alam semesta manusia, satu-satunya alasan mengapa harganya tidak semahal itu adalah karena terbuat dari paduan. Kapal logam murni dipandang sebagai barang mewah. Oleh karena itu, kapal paduan adalah jalan yang harus ditempuh. Ini kamu tahu kan, kata Babata? Saya mengerti, paduan itu murah, tetapi hemat biaya. Luo Feng mengangguk. Dalam kelas C5 yang sama, paduan lebih murah setidaknya 100 kali lipat dari logam murni. Namun, di seluruh alam semesta, paduan terkuat hanya kelas E9. Apakah itu ras manusia atau bahkan ras otomat yang lebih maju, paduan terkuat yang dibuat hanya kelas E9. Oleh karena itu, untuk benar-benar membangun kapal alam semesta kelas F, seseorang hanya bisa gunakan logam murni, seperti gurumu menggunakan esensi tembaga bibrida. Ini karena tidak ada paduan kelas F. Logam murni kelas F sangat langka. Ambil esensi tembaga bibrida, misalnya. Mungkin ada urat biji sesekali untuk tembaga bibrida, tetapi setelah menggali mereka, jumlah esensi tembaga bibrida mungkin hanya bernilai 1 telapak tangan, mungkin 1 atau 2 ton. 1 urat biji hanya dapat menghasilkan nilai 1 telapak tangan. Untuk benar-benar mengumpulkan cukup banyak untuk membangun kapal semesta berdiameter 800 meter, itu benar-benar hal yang luar biasa untuk dilakukan. Bahkan jika kamu menjual seluruh ladang bintang Gunung Naga Hitam, kamu tidak akan bahkan hampir tidak memiliki cukup uang. Oleh karena itu, bahkan di antara makhluk abadi, mayoritas dari mereka tidak mampu membuatnya. Makhluk abadi, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan puncak kapal kelas E, Babata berkata, dan perbedaan antara kapal kelas E dari penguasa abadi dan penguasa sektor adalah ukurannya, dan dengan ukuran yang lebih besar seseorang membutuhkan mesin yang lebih kuat dan bertenaga, memungkinkannya memiliki mobilitas yang lebih besar. Panjang 100 meter dan panjang 1000 meter. Perbedaan ukurannya, jika 1000 kali, perbedaan harga akan menjadi 1000 kali juga. Itulah perbedaan utama antara makhluk abadi dengan kapal kelas E, dibandingkan dengan penguasa sektor dengan kapal kelas E. Gurumu adalah seorang pejuang mutlak bahkan di antara yang abadi, oleh karena itu dia mampu membangun kapal planet Yunmo. Meski begitu, dia masih menghabiskan sejumlah besar kekayaannya bersama dengan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Babata berkata, dan kematian otomat ini, kapal yang dia gunakan, bahkan lebih maju daripada banyak kematian manusia. Yang utama adalah mobilitasnya di luar grafik. Aku akan memberimu perkiraan, kapal kelas E kelas Lord sektor normal akan menelan biaya sekitar $1 triliun alam semesta, yaitu sekitar 1 elemen campuran. Dan kapal kelas E puncak yang digunakan oleh keabadian biasanya bernilai beberapa ratus triliun dolar alam semesta, yang setara dengan beberapa ratus elemen campuran. Kapal kelas E puncak ini, kapal otomat setinggi 1.200 meter, bernilai sekitar 1 hingga 2.000 unit elemen campuran. Dan harta karun yang kamu peroleh dari dunia di dalam dunia sebelumnya, semua ditambahkan bersama-sama hanya akan berjumlah sekitar 11 unit elemen campuran.
Oleh karena itu, aku mengatakan semua harta di dunia dalam dunia ditambahkan bersama kapal otomat abadi ini. Hanya penilaian yang akurat yang dapat dengan jelas mengungkapkan betapa berharganya kapal otomat ini. Babata telah menghitung sebelumnya bahwa seluruh kekayaan harta di dalam dunia dihargai sekitar 200 elemen campuran, sebanding dengan keabadian yang malang. Dan kapal otomat ini saja bernilai sekitar 1 hingga 2000 elemen campuran. Tuhanku, mata baik kalau terbelalak lebar, mimpinya adalah mengukir namanya di kuil klan pedang. Hanya setelah menjadi penguasa sektor dia bisa melakukannya, bahkan seorang penguasa sektor tidak akan bisa membeli kapal ini. Ini, berapa banyak budak tingkat alam semesta yang bisa kamu beli dengan ini? Divan membuka mulutnya lebar-lebar, terlihat konyol. Mereka benar-benar terperangah. 2 prajurit tingkat alam semesta telah benar-benar kehilangan itu. Kapal otomat yang sangat berharga, cukup untuk membuat persaingan abadi, cukup untuk membuat penguasa sektor menjadi gila, apalagi penguasa domain dan level alam semesta. Pemusnah bintang kapal saja sudah cukup untuk membuat peradaban tingkat menengah menjadi tertarik. Ini jelas merupakan senjata pembunuh massal yang dapat digunakan untuk mengintimidasi dan mengancam. Luo Feng, kamu tidak boleh membocorkan informasi apapun tentang kapal otomat ini. Babata berkata, ini seperti kapal Yunmo planet yang kamu miliki. Kapal ini juga milik salah satu hal yang tidak boleh kamu bocorkan. Tentu saja, tidak mungkin untuk menentukan grade dan nilai sebenarnya hanya dari penampilannya. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa itu adalah kapal otomat kelas D, namun, kamu hanya level bintang, menggunakan kapal otomat kelas D hanya akan mengundang masalah. Oleh karena itu, kegunaan terbesar kapal ini bagimu adalah: 1. Itu bisa melindungi nyawamu dalam situasi berbahaya. Saat bersembunyi di kapal ini, bahkan prajurit tingkat puncak penguasa sektor tidak akan bisa menerobos. Kamu bisa mengendarainya dan melarikan diri. 2. Membunuh musuhmu, kamu bisa menggunakan Tristar Annihilator atau 9 meriam laser grade E3 untuk membunuh musuhmu. Apalagi jika dipadukan dengan mobilitas kapal otomaton, kamu bisa dengan cepat mendekati musuhmu dan mundur sesukamu. Sambil mengandalkan pada 9 meriam laser untuk menyerang, bahkan penguasa domain pasti akan mati. 3. Jual, kamu bisa menjual seluruh kapal. Opsi pertama dan kedua memiliki kekurangannya masing-masing. Saat kamu menggunakannya, orang lain akan tahu bahwa kamu memiliki kapal otomat kelas E, itu akan dengan mudah menarik perhatian penguasa sektor dan bahkan abadi. Oleh karena itu kamu tidak boleh menggunakannya, tapi saat Anda melakukannya, Anda harus membunuh semua musuh, tidak meninggalkan satu pun di belakang. Kalau mau dijual juga tidak masalah, kamu bisa menjualnya melalui layanan akun bintang 5 milik gurumu. Namun, saat kamu menjualnya, jika kamu ingin membelinya kembali, itu akan sulit, sangat sulit. Itu karena kapal otomat dengan pemusnah bintang dapat dengan mudah memasuki lelang tingkat menengah untuk dijual. Dan persyaratan terendah lelang tingkat menengah adalah menjadi klien bintang 4. Luo Feng, bahkan jika kamu menjual kapal itu, kamu tetap tidak akan melakukannya. Menjadi klien bintang 4, persyaratan terendah untuk kelas bintang 4 adalah memiliki 10.000 elemen campuran, orang-orang sebagian besar terdiri dari keabadian atau beberapa kekuatan besar. Oleh karena itu, saat kamu menjualnya, dalam rentang waktu yang singkat, kamu tidak akan bisa mendapatkannya kembali, kata Babata. Luo Feng mengerti. Kapal ini mungkin berharga, namun untuk benar-benar bernilai 1/10 dari kekayaan abadi sudah dianggap tidak buruk. Makhluk abadi membutuhkan uang untuk senjata, baju besi, harta karun, manual, del. Bahkan setelah menjual kapal, Luo Feng masih tidak dapat menjadi klien bintang 4. Aku tidak akan menjualnya, aku tidak kekurangan uang sekarang. Luo Feng tertawa, bagaimanapun, ini adalah properti panas. Ini akan mudah dijual kapan saja, dan itu akan bertindak sebagai kartu truf di saku belakangku. 9 meriam laser bersama dengan mobilitas kapal, bahkan penguasa domain akan pasti mati. Bersembunyi di dalamnya, bahkan penguasa sektor puncak tidak bisa membukanya. Ketika saya benar-benar kekurangan uang, maka saya akan menjualnya. Mata Luo Feng tiba-tiba berbinar, Babata, bisakah kita melepaskan pemusnah bintang kapal? Karena ada 3 dari mereka, menjual 2 tidak apa-apa. Anda ingin? Pekerjaan konstruksi kapal otomat ini terlalu indah, seluruh kapal adalah seluruh tubuh yang sempurna, bahkan pemusnah bintang, meriam laser telah menyatu di dalam kapal, melepaskannya, dalam mimpi Anda. Meskipun bahannya tidak seperti kapal planet Yunmo, pekerjaan dan pengerjaan di atasnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada kapal planet Yunmo. Titik terkuat kapal planet Yunmo terutama adalah materialnya dan ujung-ujungnya yang tajam tak tertandingi. Begitu dipercepat, kapal itu bisa mengiris planet dan bahkan penguasa sektor seperti sayuran. Adapun konstruksi dan pengerjaannya, itu pasti lebih rendah. Jadi sepertinya aku tidak bisa melepaskannya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, aku saat ini punya cukup uang.
Luo Feng tertawa. Babata, simpan kapal piramida ini di ruang penyimpananmu, ayo pulang. Meskipun dia telah memperoleh kapal otomat, itu masih tidak berguna baginya saat ini. Ini karena saat dia menggunakannya, informasinya akan bocor, maka kapal otomat mirip dengan kapal planet Yunmo. Luo Feng sangat jelas tahu bahwa itu berharga tapi dia hanya bisa menyimpannya di ruang penyimpanan Babata. Setidaknya kapal piramida dalam kondisi sempurna dan tidak rusak. Meskipun kapal Yunmo planet jauh lebih mahal daripada piramida, itu rusak dan tidak dapat digunakan. Luo Feng bergumam saat dia terbang dari lautan Bermuda menuju benua Asia. Di belakangnya Divan dan Bai Kalau saling bertukar pandang. Tuan ini, dia membuat orang lain benar-benar terdiam. Kapal piramida, bahkan di antara kapal-kapal abadi, dianggap tidak buruk. Bahkan kapal Yunmo planet adalah sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh banyak orang abadi. Kapal kelas F sangat mahal, apalagi F9. Memiliki guru yang begitu kuat itu bagus. Divan memandang Bai Kalau, berkomunikasi. Bai Kalau, mengapa kamu sangat menghargai guru Nuolansanmu? Seorang guru tingkat 9 alam semesta, tidak ada masa depan dalam hal itu. Lihatlah tuanku yang begitu kuat, gurunya adalah seorang yang abadi. Dan salah satu yang kuat di antara yang lain. Dan, dia mati, seorang guru yang sudah meninggal memberikan semua kekayaannya kepada tuannya. Jika gurunya masih hidup, tuan mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak. Divan berkomunikasi. Bai Kalau menatap Divan dan berkata, pergilah. Hari-hari berlalu. Saat itu sistem pengawasan sudah mendeteksi pergerakan dari lubang cacing di ruang mati. Yang pertama kapal Grade D3 dari keluarga Nuolansan, kedua kapal Grade D1 dan ketiga kapal Grade C8. Setelah Luo Feng berurusan dengan pasukan Nuolansan dan memperoleh kapal piramida, tidak lama kemudian. China tahun 2065, tanggal 12 November kapal alam semesta kelas 2D1 tiba di bumi. Luar angkasa di luar bumi. Mengenakan baju besi, Divan yang botak berdiri di luar angkasa, menyaksikan kapal semesta berbentuk cakram ungu tua mendekat. Tuan, apa kabar? Kami dari keluarga Porterly dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Dari kapal terbang keluar 12 manusia tingkat bintang, yang 10 adalah bintang tingkat 9 dan 2 adalah bintang tingkat 3 dan 5. Tingkat bintang 5 adalah pemuda yang tinggi dan kokoh. Keluarga Porterly, salah satu dari 16 keluarga besar keluarga Gunung Naga Hitam. Keluarga Porterly, HP Match, saat ini bumi berada di bawah perlindungan Gunung Tiga Kapak, melarang pengunjung. Suara Divan bergema melalui energi membaca roh ke-12 dari mereka. Gunung Tiga Kapak, ekspresi pemuda tinggi dan kokoh itu berubah. Triax Mountain adalah salah satu dari 4 organisasi besar, bahkan 2 tanah suci harus sopan kepada mereka. Jika kamu menerobos masuk ke bumi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Divan meraung keras, setelah itu dia berbalik dan segera terbang kembali. Dan di luar angkasa, 12 saling bertukar pandang. Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Pemuda jangkung dan kokoh menggertakkan giginya dan memerintahkan, mereka hanya mengirim 1 orang dan dia adalah level 9 alam semesta, apakah kita masuk dan bunuh diri? Kapal alam semesta hanya bisa pergi dengan sedih. Metode yang sama digunakan pada kapal alam semesta kelas C86 hari kemudian, yang juga ditakuti oleh Divan. Lagi pula, kedua kapal ini adalah tim pengintai dari 2 keluarga yang berbeda, siapa yang berani mengacaukan alam semesta level 9? Setelah menakut-nakuti kedua kapal itu, kehidupan Luo Feng menjadi sangat damai. Namun dia menunggu tanggal penting itu tanggal 16 Desember. Tahun Chia 2065 tanggal 16 Desember adalah tanggal lelang Ganwu 3 tahunan. Alam semesta virtual, Teluk Bintang 9 Black Dragon Mountain. Di dalam ruang teh, Luo Feng duduk di kursi, mengangkat gelas berisi teh berwarna kuning. Besok adalah lelang Ganwu, persyaratan terendah untuk lelang adalah klien bintang 3. Luo Feng dengan lembut mengendus tehnya, namun, akun saya sudah memiliki kurang dari 10 elemen campuran karena pengeluaran baru-baru ini, yang lebih rendah dari persyaratan untuk menjadi klien bintang 3. Apakah undangan yang dikirimkan kepada saya oleh lelang Ganwu masih berlaku? Tanda tanya petik 2. Luo Feng, pemikiranmu salah. Akun Anda mencapai 11 triliun dolar semesta sebelumnya, 11 elemen campuran, sehingga menjadi klien bintang 3. Saat ini Anda telah menggunakan cukup banyak, hanya karena Anda tidak punya uang sekarang, Anda pikir akun Anda akan diturunkan dari menjadi klien bintang 3. Untuk beberapa pemilik kaya, aset dan modal mereka berputar sangat teratur. Suatu hari mereka mungkin memiliki 200 elemen campuran, menjadi klien bintang 3, dan yang lain mereka mungkin menggunakan semuanya sampai mereka hanya memiliki 1 elemen campuran yang tersisa. Hari berikutnya, yang lain mungkin mentransfer 300 elemen campuran. Akankah orang-orang kaya besar ini berubah terus-menerus dari klien bintang 3 menjadi bintang 2?
Luo Feng tercengang. Penggunaan normal. Seperti gurumu, untuk kapal planet Yunmo saat itu, dia hampir menghabiskan semuanya. Dan terkadang hanya dengan menjual beberapa harta, jumlah di akunnya akan terbang lagi, terkadang kosong, terkadang penuh. Babata tertawa, bank tidak akan mudah menurunkan rekening. Hanya jika akun Anda kekurangan dana untuk jangka waktu yang lama, mereka akan menurunkannya. Babata berkata, semakin tinggi level akun, periode rendah ini akan lebih lama. Seperti klien bintang 5, bahkan jika uang di dalamnya telah dikosongkan, dalam 100 juta tahun, peringkat mereka tidak akan turun. Luo Feng tertawa dan mengangguk, itu masuk akal. Menyeruput tehnya, Luo Feng menantikan pelelangan. Lelang Ganwu 3 tahunan akan mengumpulkan penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, bahkan abadi dari semua negara alam semesta Ganwu, dan persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Berbagai item yang seharusnya sulit atau tidak mungkin untuk dibeli, termasuk item level Sein akan muncul di sana. Setelah membeli kabin nutrisi, laser kelas D5, harta yang dibutuhkan untuk pelatihan Dewa Dunia dan penggunaan sekitar 5 elemen campuran, juga memberikan 2 elemen campuran kepada saudara laki-laki saya Luo Hua untuk diinvestasikan. Saat ini, saya hanya memiliki sekitar 4 elemen campuran. Triliun dolar alam semesta tersisa. Luo Feng berpikir, aku ingin tahu apakah aku benar-benar dapat membeli sesuatu besok. Saya akan kembali dan meminta saudara laki-laki saya untuk melihat bagaimana perkembangan investasinya selama 2 tahun ini, pikir Luo Feng. Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Selain Villa Luo Feng, ada villa kayu. Luo Feng mengikuti tangga menuju villa 3 tingkat ini, dan pintu kacanya tertutup. Berderak, Luo Feng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini adalah ruangan dengan setidaknya 100 kaki persegi, di dalamnya ada beberapa meja komputer dan di setiap meja ada laptop. Sebelum setiap laptop ada orang yang mengetik di keyboard virtual, mencari informasi. Ada total 21 pekerja di ruangan itu. Di kursi paling dekat ke belakang, di meja terbesar adalah seorang pemuda yang terlihat sangat mirip dengan Luo Feng. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih kurus. Kakak laki-laki, Luo Hua berteriak kaget. Di sini cukup ramai. Luo Feng tersenyum sambil mengamati ruang kerja. Tuan Luo, bagaimana kabarmu? Tuan Luo. Orang-orang di dalam dengan cepat bangkit dan membungkuk. Kelompok pekerja ini semuanya adalah mitra Luo Hua dan sesama investor. Karena dia terbiasa dengan pekerjaan mereka, dia telah membawa mereka ke alam semesta virtual. Meskipun dia memiliki AI untuk membantunya, masih ada perbedaan antara AI dan manusia. Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Ayo, mari kita ke sana untuk mengobrol. Ah, tunggu. Luo Hua dengan cepat kembali ke komputer, memasukkan beberapa perintah sebelum berlari. Ayo pergi. Di samping ruang kerja, ada ruang teh. Luo Feng dan Luo Hua duduk. Kakak yang datang berkunjung saat aku bekerja adalah pemandangan yang langka. Luo Hua tertawa. Seperti ini. Luo Feng tersenyum. Besok, ada lelang Ganwu 3 tahunan. Lelang Ganwu. Luo Hua tampak tercengang setelah mendengar. Setelah itu dia mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan, berkata, apakah ini lelang tingkat tertinggi yang legendaris di negara alam semesta Ganwu? Selama percakapan yang saya lakukan dengan investor sebelumnya, saya mendengar mereka menyebutkannya. Saya mendengar persyaratannya. Untuk pelelangan sangat tinggi. Persyaratan terendah adalah klien bintang 3. Luo Feng mengangguk. Berengsek, Luo Hua menatap dengan mata terbelalak. Klien bintang 3? Tingkat lelang ini sangat tinggi. Klien bintang 3, jumlah total klien bintang 3 di bidang bintang Gunung Naga Hitam sangat menyedihkan. Mereka semua adalah tokoh besar? Luo Feng tertawa dan berkata, alasan mengapa saya di sini adalah untuk bertanya, 2 triliun dolar alam semesta yang saya berikan kepada Anda 2 tahun yang lalu, bagaimana kabarnya? Berbicara tentang itu, Luo Hua mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan, dengan mengatakan, 2 triliun dolar alam semesta, bahkan di dalam pasar keuangan alam semesta dan banyak investasi lainnya, dianggap sebagai modal besar. Ada banyak pro dan kontra terhadap modal besar. Yang baik adalah bahwa kita benar-benar dapat mempengaruhi pasar sampai tingkat tertentu. Yang buruk adalah tidak mobile, ingin melikuidasinya terkadang sulit. Tahun lalu selama pertukaran, itu memuncak hingga 50% lebih. Namun, selama masa-masa buruk, kami memotong bahkan. Kami pasti telah mengumpulkan pengalaman modal besar, menyempurnakan taktik investasi kami. Tahun ini titik tertinggi mencapai puncaknya dengan keuntungan 3,6 triliun semesta dolar. Namun belakangan ini belum sebaik itu, kami masih memiliki modal 3 triliun. Namun, jangan khawatir, kami harus bersabar, saya hanya menunggu harga pasar meledak. Luo Hua tertawa. Luo Feng mengangguk, saya butuh uang untuk digunakan, berapa banyak yang bisa Anda ambil? Kalau butuh uang, ya kita harus likuidasi. Lagi pula, modal saya tidak dalam bentuk tunai.
Luo Hua menekankan, namun untuk melikuidasi sekarang, kakak, sejujurnya, rencanaku baru saja akan selesai selama setengah tahun ini. Saat ini tinggal menunggu harga meledak dan mendapatkan jumlah besar. Jual sekarang juga, itu tidak sepadan. Kakak, jika Anda terburu-buru, saya bisa menjual semuanya dalam sehari. Namun, menjual dalam jumlah besar akan dengan mudah menjatuhkan harga. Saya memperkirakan pengembalian 2,8 triliun akan dianggap tidak sudah buruk. Oh, Luo Feng mengangguk, jangan terburu-buru, lelang ini akan berlangsung selama 10 hari. Jika aku tidak punya cukup uang, aku akan menghubungimu. Oke, Luo Hua mengangguk. Pertemuan terbesar di negara alam semesta Ganwu, lelang Ganwu. Luo Feng sudah mengantisipasi acara 3 tahunan untuk waktu yang lama. Kakak, saya bisa dihubungi kapan saja. Jika Anda membutuhkan uang dalam jumlah besar, segera beritahu saya. Saya akan segera menjual uang tunai, dan jika benar-benar mendesak, saya sudah berbicara dengan teman, dia bisa meminjamkan uang tunai terlebih dahulu, menggunakan modal investasi saya sebagai penyelesaian, kata Luo Hua. Luo Feng, di sampingnya Susin tersenyum, ketika Anda kembali, Anda harus memberitahu saya semua tentang pelelangan. Saya juga tertarik pada pertemuan terbesar alam semesta Ganwu ini. Luo Feng mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan segera meninggalkan Nine Star Bay. Melambai ke bawah kuda terbang dan mengendarainya ke sabuk transmisi. Penularan, Luo Feng berdiri di dalam tempat transmisi, di tangannya ada undangan ke pelelangan Ganwu. Luo Feng segera menghilang dari Pulau Gunung Naga Hitam dan dikirim ke benua Ganwu, ke kota terapung di atas. Undangan itu menembakkan beberapa sinar cahaya yang menyebabkan pertahanan kota terapung secara otomatis membuka jalur dan membiarkan Luo Feng lewat. Ini adalah benua yang sangat elegan di antara awan, kota ini sangat indah dan indah, bunga dan tanaman tersebar dan mudah dilihat di mana-mana, dan konstruksi yang paling menarik dan besar dari seluruh kota terapung adalah aula lelang. Setiap 3 tahun sekali, lelang Ganwu akan selalu diadakan di sini, di aula lelang. Tuan, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu tahun ini nomor kursimu. Nona, bagaimana kabarmu? Selamat datang di lelang Ganwu tahun ini nomor kursimu. Orang-orang semuanya berpakaian mewah atau pakaian kuno, beberapa dengan tubuh ular sementara yang lain setinggi 7 hingga 8 meter. Jumlah orang di sini untuk menghadiri pelelangan sangat besar, sudah ada 2 garis panjang yang terbentuk di pintu masuk aula lelang. Begitu banyak klien bintang 3, Luo Feng juga sejalan. Di depannya ada seorang pria besar yang tampak dingin yang tampak seperti api yang mengamuk dan di belakangnya ada seorang kurcaci suram dan dingin setinggi 1 meter. Namun dia memancarkan aura kekuatan alami, menyebabkan Luo Feng merasakan tekanan. Klien bintang 3, kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Sangat sedikit yang pengusaha besar atau pemuda dengan latar belakang besar. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa sektor. Luo Feng melihat sekeliling. 2 antrean panjang yang menunggu untuk masuk ini memiliki setidaknya beberapa ribu orang. Beberapa ribu penguasa sektor, lelang ini, ada total 16 pintu masuk. Oleh karena itu, bukan hanya di sini di mana orang mengantri, ada 15 jalur lain yang terbentuk di sekitarnya. Saat ini jumlah tuan sektor yang mengantri seharusnya sekitar 100.000, kata babata. 100.000, Luo Feng ternganga. 100.000 tuan sektor, itu gila. Puda, ada lebih dari 1,31 juta di lelang sebelumnya, apakah menurutmu kali ini akan lebih banyak? Pria berwajah besi besar yang tampak seperti bola api yang mengamuk di depan Luo Feng berkata dengan lembut. Ia pasti akan melebihi waktu ini. Dikatakan bahwa tahun ini ada kuota untuk memasuki alam semesta primal, dan kuota ini adalah kuota Lord Sektor. Level tertinggi yang diperbolehkan adalah untuk Lord Sektor masuk. Datang ke sini ingin membeli kuota ini. Dan karena ini, banyak penguasa sektor datang ke sini. Di depan pria berwajah besi itu, seorang pria dengan suara serak, berpakaian serba jubah berbicara. Luo Feng tercengang. 1,31 juta? Alam semesta utama? Berdiri dalam antrean, dia secara alami mendengar banyak diskusi dari penguasa sektor. Isi dari diskusi ini benar-benar mengejutkan Luo Feng. Karena, banyak topik yang mereka sebutkan membuat Luo Feng benar-benar bingung. Sebagai contoh, kali ini di perbatasan bidang bintang, kami memiliki total 18 penguasa sektor, hanya 3 yang beruntung untuk kembali. 15 lainnya, mereka mungkin keluar setelah beberapa puluh ribu tahun, beberapa juta tahun, atau mereka mungkin tidak pernah keluar sama sekali. Tentara Tuoda Anda telah memberikan kontribusi besar di medan perang di luar Starfield kali ini, selamat. Di sampingnya, para penguasa sektor saling mengenali, mendiskusikan topik semacam ini. Luo Feng hanya mengedipkan matanya dan tetap diam saat dia mendengarkan. Saudara ini, dari keluarga atau organisasi mana Anda berasal? Sebuah tim di samping Luo Feng, salah satunya,
seorang pria kurus bermata tunggal tersenyum sambil melambai pada Luo Feng. Tidak ada keluarga, tidak ada organisasi. Luo Feng menjawab dengan jujur. Oh, pria bermata tunggal itu mengangguk ketika dia mendengar, tidak bertanya lagi. Hanya dari aura mereka, seseorang dapat dengan mudah menentukan tingkat kekuatan orang-orang di sekitar. Kelompok besar penguasa sektor di sekitarnya, dapat dengan mudah melihat bahwa Luo Feng adalah orang kecil yang jauh lebih lemah di antara mereka. Namun, dalam kelompok ini, semakin lemah, semakin banyak orang lain yang tidak bisa menyinggung perasaannya. Itu karena seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah bisa menjadi klien bintang 3, berarti latar belakangnya biasanya sangat menakutkan. Tuan, bagaimana kabarmu? Selamat datang di pelelangan Ganwu ini nomor tempat duduk Anda. Luo Feng menerima tiket, melihat secarik kertas hitam, setengahnya tembus pandang dengan layar di atasnya, di layar ditampilkan, Ken 99.286. Ini sangat besar, memasuki pelelangan, Luo Feng setengah linglung. Seluruh pelelangan mirip dengan salah satu lapangan sepak bola di bumi, sekelilingnya kabur dengan sejumlah besar orang, namun jumlah kursi di aula lelang ini terlalu banyak. Total ada 3 juta kursi di sini, setiap kursi lebarnya 6 meter dan tinggi 10 meter. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Setiap kursi memiliki lebar 6 meter dan tinggi 10 meter, ruang tempat duduk yang sangat besar, dengan total 3 juta kursi. Hanya dengan pandangan sekilas, mustahil untuk melihat ujung aula. Seolah-olah dunia terbentuk hanya dari menempatkan kursi yang tak terhitung jumlahnya ini bersama-sama. Alasan dibalik konstruksi kursi yang besar adalah untuk mengakomodasi tamu besar yang terstruktur secara fisik. Ken 99.286. Luo Feng menemukan nomor terukir di kursi dan duduk di dalamnya. Lebar 6 meter, bahkan lebih besar dari tempat tidurnya. Kursi yang tak terhitung jumlahnya. Diskusi memenuhi seluruh aula, seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang berbicara. Begitu banyak penguasa sektor, Luo Feng menahan napas. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 13.000 bidang bintang. Seperti bidang bintang Gunung Naga Hitam, ada hampir 100 penguasa sektor. Kemudian seluruh negara alam semesta Ganwu, diperkirakan, memiliki lebih dari 1 juta penguasa sektor. Sebenarnya karena ajaran dari banyak kematian, peluang alam semesta Ganwu untuk memiliki penguasa sektor tumbuh sebagian besar. Ada total lebih dari 1 juta penguasa sektor di seluruh negara alam semesta Ganwu. Luo Feng merasakan detak jantungnya berpacu. Lebih dari 1 juta penguasa sektor? Negara alam semesta Ganwu, persis seperti yang Anda harapkan dari negara alam semesta. Pada tingkat seperti itu sangat besar.